Terus menjelang Pilkada serentak ke 2024, sejumlah nama yang ingin menyalonkan sebagai bakal calon kepala daerah mulai bermunculan di Kota Tegal. Yakni beberapa tokoh sudah mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tegal. Baik dari petana, tokoh masyarakat, pengusaha, bahkan sosok milenial. Bahkan tidak sedikit juga yang sudah memasang puluhan baliho di tiap sudut kota Tegal. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jateng. Fajar Bahrudin Ahmad, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih Adila. Jadi betul bahwa menjelang Pilkada 2024 di Kota Tegal ini atmosfer dan suasana keramaian di masyarakat itu sudah mulai terasa ya. Jadi beberapa nama yang mempunyai keinginan untuk maju di Pilkada 2024 sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tegal ini bahkan sudah melakukan gerakan-gerakan yang cukup signifikan. Nah, beberapa nama bakal calon itu juga sudah mendaftarkan di partai politik di Portugal. Nah, yang saat ini sedang berlangsung di Portugal itu ada 4 partai politik yang sedang melakukan penjaringan. Itu pertama ada Partai Golkar. Nah, Partai Golkar ini tidak membuka pendaftaran secara pengambilan formulir lalu dikembalikan, tetapi untuk penjaringan ini dilakukan secara internal dan menggunakan polling. Jadi mereka masyarakat yang ingin mendaftar lewat Partai Golkar ini diharuskan mengikuti polling. Nah, ada beberapa nama itu salah satunya Bambang Trianto, itu merupakan pensiunan TNI dan juga pengurus Golkar Jawa Tengah. Kemudian ada juga Mas Faruk Ibnul Haki, ini merupakan saat ini sebagai dosen di UIN Surabaya dan sebagai sekjen Ikatan Alumni Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PSSI Dunia. Kemudian di Golkar ada lagi Bapak Dedion Priyono sebagai petahana. Informasi yang kami dapat ini Pak Dedion juga mengikuti proses penjaringan yang ada di Golkar. Dan kemudian satu lagi ini nama Bapak Irwan Santoso, ini merupakan pengusaha. Dan kemudian sementara 3 partai lainnya yang membuka penjaringan itu ada PDI Perjuangan, lalu ada partai PKS, kemudian ada PKB. Ketiga partai ini membuka pendaftaran secara terbuka. Artinya siapapun yang berkehendak untuk maju sebagai wakil wali kota maupun wakil wali kota bisa mengambil formulir dan pendaftaran. Dan namanya ini banyak sekali. Jadi ada dari kalangan uh, petahana. Kalau dari petahana sendiri ada Bapak Dedion Priyono dan Bapak Muhammad Jumadi yang saat ini menjadi wakil wali kota. Ini mereka juga mengikuti proses itu. Kemudian ada juga milenial juga ada yang turut mendaftar ya, seperti anak dari anggota DPR RI itu Hilmi Yasar, kemudian ada juga uh, lain sebagainya gitu. Dan kemudian tadi Mas Faruk Melati juga ikut mendaftar di beberapa partai politik tersebut. Kemudian ada juga kader partai politik yang ikut mendaftar itu ada Ketua Demokrat Pak Ahmad Satori dan juga Ketua PKB Korsel Pak Habib Ali. Nah, tetapi saat ini memang proses masih berlangsung secara pendaftaran belum mengusut. Dan di Kota Tegal pun belum ada partai politik yang berkoalisi. Misalkan dari beberapa partai jadi satu lalu berkoalisi itu belum mengusut, dan itu disayangkan oleh salah satu pengusaha di Kota Tegal, pengusaha Sarung Kontoma, itu menyayangkan bahwa belum ada kejelasan arah baik itu koalisi partai maupun bakal calon yang tidak, karena masyarakat ini sudah membutuhkan dan ingin mencari siapa sosok tersebut. Dan sementara itu masih berlangsung seperti itu, tetapi ada juga bakal calon yang bahkan sudah membuat posko pemenangan dan tim pemenangan. Itu tadi salah satunya Mas Faruk Mufaki, dan Mas Faruk Mufaki ini merupakan juga TKN dari Prabowo Gibran di luar negeri. Nah, seperti itu Adila informasi yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali.
Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Ketua Deks Pilkada PDIP Kota Tegal yakni Kusnendro dan Ketua DPD PKS Kota Tegal Amiruddin. Berikut untuk tayangannya. Sudah ada 5 yang mendaftar, baik bakal calon wali kota maupun bakal calon wakil wali kota. Ada 3 bakal calon wali kota dan 2 bakal calon wakil wali kota. Yaitu yang bakal calon wali kota, 1 Bapak Muhammad Juwadi, terus kemudian yang 2 adalah Mas Faruk, yang ketiga Mas Eri Sujono, Pak Eri Sujono. Terus yang wakil wali kota kemarin ada Mas Ardi dari Jogja, dia pengusaha kelapa sawit. Terus kemudian yang kedua hari ini adalah Pak Haji Satori, Ketua DPD Partai Demokrat Kota Tegal. Yang sudah mengembalikan baru 2 orang, yaitu Pak Juwadi dan Pak Mas Eri. Di kader internal itu ada 5. Yang 4 berarti dari luar kader PKS. Komposisinya seperti itu. Tapi 9 itu untuk bakal calon wali kota atau wakil kita belum tahu secara pasti karena pengembalian formulir belum ada yang kembali. So hari ini sudah ada koordinasi 2 orang akan mengembalikan. Terakhir nanti sampai hari Jumat pengembalian formulirnya. 4 orang itu termasuk 4 orang yang eksternal itu berarti Pak Habib Ali, Pak Haji Satori, kemudian Faruk Ibnul Haq, satu lagi Pak Eri Sarjono. Itu kan bukan dari kader PKS. Sementara yang dari kader PKS ada Pak Bayu Arisa Songko, Hilmi, namanya Hilmi Yasar ya. Kemudian Mas Asim, terus Dokter Slamet, satu lagi Lang Merayu Sukma. Itu 5 yang internal, 4 yang eksternal. Komposisi yang sangat menarik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.